Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Nah, di sini kakak harapkan adik-adik senantiasa dalam keadaan yang sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Di sini kakak akan membelajarkan tentang tematik kelas 3, tema 7, subtema 1, tentang perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran kedua. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Setelah itu, mari kita simak pembelajaran secara seksama. Nah, adik-adik, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama yaitu siswa dapat menemukan banyaknya paragraf dari teks yang telah dibaca dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi pokok pikiran dari tiap paragraf berdasarkan teks yang dibaca dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui makna keberagaman individu dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kelima, siswa dapat mengetahui keragaman makanan yang disukai oleh setiap orang. Yang keenam, siswa dapat membuat daftar keberagaman makanan yang disukai tiap individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menemukan keberagaman makanan yang disukai sehingga dapat membuat kesimpulan tentang keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Nah, Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Nah, panci presto ini menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Nah, bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus dengan daun pisang. Nah, setelah itu ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Nah, cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan itu adik-adik. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Adik-adik, kumpulan kalimat yang sudah kita baca tadi yang diberi warna berbeda itu disebut paragraf. Ada berapa buah paragraf pada teks bandeng presto? Mari kita simak bersama-sama. Nah, teks bandeng presto ini memiliki 3 paragraf. Paragraf pertama ditunjukkan dengan warna hijau. Selanjutnya, paragraf kedua ditunjukkan dengan warna merah dan paragraf ketiga ditunjukkan dengan warna biru. Biasanya paragraf atau kalimat pertama pada paragraf itu dibuat agak ke tengah. Namun pada teks ini paragraf
dibuat dengan memiliki warna yang berbeda-beda ya adik-adik. Adik-adik, mari kita lengkapi informasi yang diperoleh dari teks bacaan Bandeng Pristo. Nah, kakak di sini sudah mempunyai peta pikiran tentang informasi Bandeng Pristo. Nah, informasi pertama kakak ambil dari teks Bandeng Pristo, di mana bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Informasi kedua, panci presto akan membuat daging ikan menjadi lunak. Informasi ketiga, kemasan bandeng presto menentukan daya tahan ikan. Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian Beni, Udin, dan Ido datang membawa ragam makanan. Amati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-teman. Bolu pisang dan susu rasa stroberi merupakan makanan hasil pengolahan teknologi pangan. Nah, tulislah daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar di atas. Nah, berdasarkan gambar di atas, adapun daftar makanannya itu yang pertama ayam goreng, yang kedua sosis, yang ketiga itu manisan buah, keempat daging kornet, dan yang kelima roti, dan yang terakhir adalah susu instan. Adik-adik, makanan apa yang paling kalian sukai? Nah, sekarang tanyakanlah makanan kesukaan teman atau gurumu atau keluargamu, lalu wawancarai 3 orang teman dan 2 orang guru atau keluargamu untuk mengetahui makanan kesukaan mereka. Nah, untuk wawancara yang dilakukan bisa dibuat berdasarkan tabel di bawah ini. Itu bisa dibuat nomor, nama, dan makanan yang mereka sukai. Adik-adik, apakah mereka menyukai jenis makanan yang sama? Nah, tentu berbeda ya adik-adik. Tidak semua menyukai jenis makanan yang sama. Lalu, apakah semua menyukai makanan hasil teknologi pangan? Juga tentu tidak adik-adik, karena setiap individu memiliki kesukaan yang berbeda. Tidak semua suka memakan makanan hasil teknologi pangan seperti susu ataupun sosis adik-adik ya. Diskusikan bersama temanmu, kemudian lingkari jawaban yang paling tepat di bawah ini. Nah, jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di lingkungan sekitarku ternyata sama atau berbeda adik-adik. Nah, tentu berbeda ya adik-adik. Ini berarti setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda atau sama. Nah, jawabannya adalah berbeda, karena setiap kesukaan setiap orang itu tentu berbeda dan tidak mungkin sama ya adik-adik. Adik-adik, setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang pun berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, sikap memahami dan menerima perbedaan, kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu khususnya sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, adik-adik, marilah kita saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan, dan juga kita haruslah tetap bersatu. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang cara pengolahan ikan bandeng presto, dan kita juga mengetahui bahwa setiap individu memiliki keberagaman dan kekarakteristikannya dalam hal kebiasaan maupun menyukai makanan. Kita haruslah tetap saling menghargai dan menghormati dan menerima perbedaan tersebut. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya.